penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuita? Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan terima kasih. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuita? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Nggak kerja, jadi pun buatan kasar. Jadi kalau makan, wayai makan, itu nanti minta turun dari surga, malaikat yang nganter. Sampai Sayyidina Umar Al-Muhdar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu yang nomor 6? Ya, kok Sayyidina Umar akhirnya satu dari menjaga kota dari. Untuk semua mukibin Pak Alawi, saya tantang kalian untuk bisa menerangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kalian semacam ini. Ayo, baik yang muda maupun yang tua, baik yang alim maupun yang tolol sekalian. Ayo coba terangkan ini, bagaimana tentang ini semuanya. Nanti ada panitia padang mahsyar. Panitia hari kiamat itu ada. Ada panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitia. Nabi SAW punya telaga, semua diminumkan daripada air dari tangannya Nabi SAW. Pada saat itu keluarganya Nabi juga menolongi untuk membantu memberikan minum kepada umatnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudian amin Allahumma amin. Ayo coba Pak Mukibin tuh, baik yang muda maupun yang tua, baik yang kiai ataupun yang ulama, yang apapun, ayo coba jelaskan ini. Jangan cuma diam saja ketika ada yang kayak gini, cuma diam tok aja. 24 jam tidak mendengar anaknya baca Quran. Wala takun awaj, kun asmah. Wa zaman ma'dumul wafa wa safa fi. Kun musallim taslam. Kun musalliman taslam. Dari ustadz-ustadz yang gak jelas, ditelusurin mana asal-usulnya, nggak taunya sumbernya dari Yahudi. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Kami para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Lah Beb, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau admin tidak memuliakan Beb? Apakah akan masuk surga Beb? Iman itu pusatnya ada di Yaman, dan pusatnya ilmu hikmah itu ada di kota Yaman. Yaman itu dijaga sama Allah SWT. Bahkan kita pernah dengar dari Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kalau sampai dunia ini sudah buta karena banyaknya kemaksiatan, maka di kota Yaman, di kota Tarim, yaitu bisa melihat dengan satu mata. Artinya apa? Kebaikan selalu ada di kota Yaman. Kita mau ke Mekah, di Mekah itu kok auranya sangat istimewa, Ka'bah. Tapi kalau di dalam masjid, nanti keluar masjid kayak di Eropa ini. Tapi kalau Yaman di antara hikmahnya di Yaman itu ada peperangan adalah Allah ingin jaga
Kalau di Yaman tidak ada peperangan seperti itu, akan dikuasai oleh bangsa Arab yang lainnya. Kita lihat di Saudi Arabia, kita lihat di Makkah, sudah mulai macam-macam, mulai ada lagu orkes tem 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 tem. Tapi kota Yaman dijaga oleh iman, pusatnya di Yaman, pusatnya ilmu dan hikmah yang barokah ada di kota Yaman. Maka dari itu Yaman dijaga oleh Allah. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan saya, monggo. Di samping Habib Umar bin Abdurrahman ada penjaga surga, malaikat Ridwan. Nggak jauh dari situ ada penjaga neraka, saudara. Ada para penjaga neraka. Tapi motivasi kita untuk mengikuti jejak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, biar kita makin dekat dengan beliau dan bisa dapat syafaat beliau. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Anjay. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi begitu ziarah Nabi Muhammad SAW, beliau nangis ya, sedih. Tiba-tiba Nabi Muhammad keluar dari magamnya dan mengatakan, "Ya Ali, kenapa sedih? Apa engkau enggak senang kalau seluruh amalmu dan seluruh amal sahabatmu diterima oleh Allah?" Habib Rizik guru de Nur de Habib Rizik, Habib Rizik idola de Nur. Satu ketika Habib Umar kedatangan Nabiullah Khidir. Santrinya tanya, "Habib itu siapa?" "Itu Khidir." Santrinya langsung lari berbondong-bondong pengen ketemu Nabi Khidir. Nah, Syekh Ali Baros dia tetap menjetin gurunya, lagi mijeti Habib Umar. Kata Habib Umar, Ali, itu ada Khidir, teman-teman kamu pada nyambut beliau, kenapa kamu nggak nyambut? Kenapa kamu nggak nggak mendatangi Nabiullah Khidir? Kata Syekh Ali Baros, "Wahai Habib, saya ini jangankan kenal Khidir, kenal Allah saja berkat panjenengan. Saya bisa kenal Allah saja karena panjenengan, apalagi Nabiullah Khidir. Saya tahu Khidir, tahu ilmunya, betapa kemuliaannya, ini karena panjenengan. Masa saya mau meninggalkan panjenengan kemudian menghampiri Nabiullah Khidir? Tidak, saya tidak akan meninggalkan engkau." Nah, akhirnya di situ Habib Umar mengatakan, siapa yang membaca Fatihah kepadaku kemudian meninggalkan atau tidak membaca Fatihah kepada Ali Baros, maka Fatihahnya tidak akan sampai kepadaku. Makanya kita sering sebagaimana dulu sebelum ada NU dan ini kacau. Itu ada organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah. Organisasinya para habaib. Pengurusnya ya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Mbah Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Mbah Hasyim yang bantu organisasi Muhammadiyah. Saat buka toko dia gelar sejadah. Sebelum dia buka toko udah dibuka, ditutup dengan tirai, dengan hordeng, dia gelar sejadah, dia sholat sunnah. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Oke, saudaraku semuanya, kita sudah lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Habib-Habib ini, siapakah Habib terkonyol di video ini. Dan kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana pendapat dari kiai-kiai pribumi tentang kelompok-kelompok atau gerombolan ini. Mari kita simak videonya. Kalau tidak ada kakek kami, kalian masih menyembah pohon. Tunggu dulu Bahar, jangan gitu kamu. Kalau tidak ada kakek kami nggak merdeka. Memang kakekmu itu kurang kemerdekaan kan? Nggak juga. Makanya Belanda berani mengatakan
Inlander yang melakukan pemberontakan di Cilegon adalah ulama-ulama Toreko. Begitu Belanda menyebut Toreko Kontinental Bandia, tiba-tiba mufti Batavia namanya Usman bin Yahya mengatakan memang Toreko itu sesat. Dan kalau melakukan pemberontakan itu namanya gurur. Karena dia adalah muftinya Belanda. Tambah kenceng perlawanan Belanda karena apa? Ditopang oleh fatwa mufti Batavia. Loh, kalau tiba-tiba kita merdeka karena perjuangan kakek aneh, kakekmu di mana? Orang pemberontakan Banten aja kalian malah menghabisi ulama-ulama Cilegon. Loh, itu jadi keras di sini dulu. Toreko disesatkan ketika Belanda hanya mengatakan bahwa ini ulama Toreko, maka kemudian yang punya fatwa bahwa Toreko itu sesat, ya mufti Batavia itu. Loh, ini kan kita masih punya sejarah. Ya sudah, kalau itu masa lalu ya sudah. Abu Lahab ya tetap Abu Lahab, nggak usah dibikin Abu Lahab itu pahlawan. Terkecuali ada 1-2 orang Mesir, ada 1-2 orang Yaman, ada 1-2 orang Indonesia yang ngaku keturunan Nabi, lan gawa data iki lho, data nasabku teko kitab bareng dites DNA-ne. Ternyata jenis DNA-nya sama dengan sukuku Quraisy. Lah kuwi senajan beda negara, mungkin keturunane Kanjeng Nabi. Lelek negarane beda, sukune yo beda, margane yo beda, randuwe catetan nasabe. Dites DNA ora gelem njaluk diakoni keturunane Kanjeng Nabi. Lah piye carane? Namine Habib Bakar Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, takmir masjid. Awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Besok datang lagi, enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan, ngoten. Sampai timbangan kayak wong ngono gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah, katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya, karena bendara nih kan. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten kula niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya, ya saya yakin Dura Rasul. Cuman saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid, Bib, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali, nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Iki mau wongnya, saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak? Enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak lho. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Sampean lagi ngapal no Arba'in Nawawi, terus sampean cerita aku hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus sing kono cerita mbahku hafal 7 juta hadis, mate sampean. Ayo kono. Kene lagi fa'ala ya fa'alan nama fa'alan wa huwa fa'ilun, kayak ngono sampean. Ola Muhammadun wa ibnu Malik Ahmadu Rabbillah Khaira Malik kene kayak ngono. Terus kono teko lah wong Kanjeng Nabi belajar nahwu nang baku bubar sampean. Lu nasibe pesantren terus piye? Kiai sing la ilah ala ora usah ngono Kang, repot. Melu kiai malaikat disurati. Enak gini mlebu swarga lah sampean yo prei Kang. Langsung macet dadi kiai. Langsung prei dadi mursyid sampean. Mursyid kok kangelan. Ngene ya Allah. Timpuh ngiwa, timpuh tengen. Muraqabah. Lah kangelan. Melok kono ae langsung kene malaikat malaikat langsung rawani takok. Prei. Hikmah seperti ini nggak mungkin dipertemukan dengan konsep ro'iyahnya
Loh, maka pelan-pelan mereka pasti berbenturan dengan konsepnya Rasul. Loh, jadi orang kok perkara wong Jawa atau PWI ngeyel orang nabrak konsepnya Kanjeng Nabi. Semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah terus, aneh tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ada sertifikat ente Habib ini. Ayo aneh anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman dihabibin. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama bisa dihabibin, hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya itu. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar, gratis. Karena awake kudu eling maju tak gentar membela yang benar, duduk membela yang bayar. Saiki akeh wong belani sing bayar masih salah yo dibelo. Punten lah sampeyan tingali wis nyoto. Sing ngilokno negara sapa? Sing ngilokno pemimpin sapa? Sing ngilokno kiai sapa? Sik dibelo ae. Niku lah sifat adil wis dijoko ambek Gusti Allah. Kadang wong ya surbanan, kadang ya jubahan, kadang jenggote ya dawa. Sampeyan gak usah mendelik nang kula. Ngono iku lho, wis ketok salah ya sik dibelo. Niki pun wujud ten alam donya ngeten niki. Awake dhewe nyoto-nyoto lho, visi misine memperjuangkan agama lan negara. Misine PWLS niki meluruskan sejarah. Sing sak mangke sejarah awake dhewe ini diutek-utek. Kabeh diaku kono, sing nentokno 17 Agustus kono, sing nentokno bendera merah putih kono, kabeh kono sampai negara diakoni wae kono. Bahkan sing bahaya maneh, Kanjeng Nabi lho jarine teko kono, lak wis nemen iki. Lek sampean meneng ae, ya berarti sampean gak ono jiwa pisan. Makanya wau dilantik kudu siap. Tugase kula kalian jenengan cemek loro njaga agama ambek njaga negara. Ini adalah sebuah bukti yang menandakan bahwa klien Mbak Alawi memutarbalikkan fakta seakan-akan mereka yang berjasa di bumi pertiwi ini. Dan ini harus diwaspadai. Dan juga perlunya edukasi kepada masyarakat awam agar tidak terdoktrin oleh khurafat klien Mbak Alawi yang semakin kejar mereka lakukan untuk dipercaya bahwa mereka adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.